Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah ingkang minulya, alhamdulillah kula lan panjenengan sedaya saat menika tasih diparingi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat sehingga kita saged ngelampahi ibadah, kita saged ngelampahi salat maghrib kanthi berjamaah. Banjur kita lajengaken kalih mencari ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Shalawat salam mugi-mugi tetap tercurahkan dumateng Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ugi kuwi tiang-tiang ingkang selalu menegakkan dinul Islam sampai hari akhir. Malam menika kita lajengaken tafsir surat Yusuf mulai ayat 39. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya sahibai sijni arbabum mutafarriquna khairun Amillahul wahidul qahhar ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Inil hukmu illa lillah amara an la ta'budu illa iyyah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Jamaah ingkang minulya, malam menika Sabtu malam Ahad 9 November 2024 atau bertepatan dengan 8 Jumadil Awal 1446. Ya sahibai sijni, wahai dua penghuni penjara, arbabun, apakah Tuhan-Tuhan, mutafarriqun, yang bermacam-macam, khairun, lebih baik, amillah, ataukah Allah, al-wahid, yang esa, al-qahhar, yang mengalahkan siapa saja. Niki ucapan Yusuf. Jadi Yusuf dimintai takwil mimpi. Sebelum dia ini menjelaskan takwilnya, dia memberikan suatu pemahaman tentang agama, tentang tauhid, yaitu bahwasanya Allah itu esa, tidak boleh menyembah bermacam-macam Tuhan,
Kemudian setelah dijelaskan bahwa tidak boleh menyekutukan Allah, Nabi Yusuf mengatakan, ya sahibai sijni, wahai kedua penghuni penjara, a'arbabun, apakah Tuhan-Tuhan mutafarriqun yang bermacam-macam. Jadi tuh dua orang ini yang masuk penjara ini beragama, kemungkinan agama umumnya tiang Mesir, yaitu banyak menganut keyakinan bahwa penguasa itu banyak, penguasa alam. Jadi ada Tuhan sungai, ada Tuhan pengatur darat. Ya, kados kita kenal di suatu keyakinan ada dewa ini, Tuhan pengatur hujan sendiri, Tuhan laut sendiri, Tuhan pengatur pertanian sendiri. Maka Nabi Yusuf ini mengatakan, apakah Tuhan yang bermacam-macam? Jadi Rob itu maknanya adalah pengatur, pencipta, pemberi rizki, penguasa. Jadi ketika ada orang meyakini bahwa ada sesuatu selain Allah, mungkin bermacam-macam namanya, maka orang tersebut ketika meyakini dia ini penguasa, maka pertama dia meyakini orang itu adalah Rob, Tuhan, pengatur sesuatu yang disifati. Kemudian ketika orang itu sudah meyakini, sudah menganggap Rob, maka langkah selanjutnya sesuatu yang dianggap Rob itu akan diibadahi, akan dimintai. Maka Yusuf ini menawarkan, memberi suatu penjelasan secara akal, apakah Tuhan yang bermacam-macam itu lebih baik, amillahul wahidul qahar, ataukah hanya Tuhan itu hanya satu, yaitu Allah Al-Qahar yang mengalahkan segala sesuatu. Sesuatu itu tunduk kepada Allah. Jadi coba bandingkan, coba dipikir, bermacam-macam Tuhan dengan Tuhan yang satu, kira-kira lebih baik mana? Kita lihat di Ka'bah di waktu penaklukan kota Mekah, banyak sekali berhala-berhala. Ada 300-an berhala-berhala. Dan berhala-berhala itu dianggap Rob, dianggap Tuhan yang akan diibadahi, dimintai. Walaupun mintanya kepada Allah, tapi melalui perantara berhala-berhala tersebut. Jadi secara akal maka akan tidak bisa diterima adanya banyak Tuhan. Di surat Al-Anbiya ayat 22, laukana fihima alihah illallah, seandainya di langit-langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, lafasadata, maka sungguh bumi dan langit itu akan rusak. Jadi munggo wonten ada bermacam-macam Tuhan, maka langit dan bumi ini akan rusak.
Karena Tuhan yang satu menginginkan bahwa misalkan musim kemarau, Tuhan yang bagian musim kemarau menginginkan musim kemarau itu tidak berhenti bulan November, tapi bulan Desember. Kemudian Tuhan musim hujan menginginkan bahwasanya musim hujan itu dimulai November, maka akan rusak. Tuhan yang satu akan berkelahi dengan Tuhan yang lain, tidak masuk akal. Jangankan ya di langit-langit dan bumi, di dalam rumah tangga mawon, kalau ada dua pemimpin, maka akan rusak, terjadi pertengkaran, sering terjadi cekcok. Karena sama-sama mengaku pemimpin. Istri mengaku pemimpin karena lebih pintar. Suami mengaku pemimpin karena dinaskan di dalam Al-Quran. Maka akan rusak. Di surat Al-Mu'minun ayat 91. Wa ma kana ma'ahu min ilahin. Dan tidak ada bersama Allah itu sesembahan yang lain. Idzan ni ono la dzahaba kullu ilahin bima khalaq. Maka tiap-tiap Tuhan itu akan pergi dengan makhluk yang dia ciptakan. Wa ala ba'duhum ala ba'din. Dan sebagian Tuhan itu akan mengalahkan sebagian yang lain. Jadi kalau banyak terjadi Tuhan-Tuhan, maka Tuhan yang satu akan membawa ciptaannya untuk berkelahi dengan Tuhan yang lainnya. Maka di alam hanya satu Tuhan. Kalau lebih akan terjadi kerusakan. Nah ini ditanamkan kepada dua orang penghuni penjara bersama Yusuf sebelum ditakwilkan mimpi. Supados perhatian. Kemudian ayat 40, ma ta'buduna min dunihi. Kalian itu tidak menyembah min dunihi dari selain Allah illa asma'an, kecuali hanya berupa nama-nama. Sammaitumuha, yang kalian sendiri yang memberi nama-nama tersebut. Antum kalian wa abaukum, dan bapak-bapak kalian. Ma anzalallahu biha, Allah tidak menurunkan terhadap nama-nama tersebut min sultan, suatu keterangan. Inil hukmu, tidak ada hukum illa lillah, kecuali milik Allah. Amara, Allah memerintahkan Allah ta'budu, supaya kalian tidak menyembah illa iya, kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim, itulah agama yang lurus. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi dijelaskan oleh Nabi Yusuf, ma ta'buduna min dunihi, kalian itu tidak menyembah selain Allah illa asma'an samaitumuha antum wa abaukum, kecuali hanya nama-nama yang nama itu kalian sendiri yang memberi nama, dan juga bapak-bapak kalian. Jadi berhala itu dibuat oleh kalian sendiri. Kalian beri nama sendiri. Dan ini hanyalah nama tanpa ada zatnya. Jadi ini dinamai Hubal, ini dinamai
berhala ini, Tuhan ini, itu adalah nama-nama yang kalian buat-buat sendiri, kalian dan bapak-bapak kalian. Jadi ini disadarkan oleh Nabi Yusuf bahwa itu hanyalah nama, tidak ada zatnya. Kenapa kalian sembah? Sebagaimana Nabi Ibrahim ketika menghancurkan Tuhan-Tuhan berhala yang dianggap Tuhan-Tuhan, maka Nabi Ibrahim menyisakan berhala yang paling besar dan kapak yang digunakan untuk menghancurkan ditaruh di berhala yang paling besar. Ketika Nabi Ibrahim ditanya siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, maka Nabi Ibrahim kemudian berkata, maka tanyakanlah berhala yang paling besar. Ketika mereka mendengar, mereka disuruh bertanya kepada patung-patung, mereka sadar. Kemudian mereka ngomong kepada Nabi Ibrahim, bagaimana kami akan bertanya kepada patung? Kemudian Nabi Ibrahim menjawab, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa berkata dan berbuat? Ma anzalallahu biha min sultan. Allah tidak menurunkan nama-nama tersebut suatu penjelasan. Inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum kecuali milik Allah. Baik hukum yang bersifat syar'i, yaitu hukum tata cara sholat, hukum zakat, hukum pemerintahan, sedaya hukum, atau hukum kauni berupa takdir, itu sedaya Allah yang telah menentukan. Amara alla ta'budu illa iya. Allah memerintahkan supaya kalian tidak menyembah kecuali hanya kepada Allah. Dzalika dinul qayyim. Itu agama yang lurus. Agama yang bisa diterima akal adalah agama di mana meyakini bahwa Tuhan itu hanyalah satu, yaitu Allah. Walakinna aktsaron nas, akan tetapi kebanyakan manusia la ya'lamun, mereka tidak mengetahui. Jadi akeh wong iku tidak mengetahui. Niki menunjukkan bahwa kita tidak boleh berhujah, beralasan dengan banyaknya orang. Jadi misalkan menetapkan hukum niku boten angsal, tidak boleh didasarkan kepada banyaknya orang. Karena kebanyakan orang mereka tidak mengetahui. Kemudian ayat selanjutnya, ya sahibai sijni, wahai kedua orang di penjara, amma akadukuma, adapun salah satu di antara kalian berdua, fayasqi robbahu, maka dia akan memberikan minum kepada tuannya, khomron, yaitu khomer, anggur yang diperas kemudian menjadi khomer. Wa ammal akhar, dan adapun yang lain, fayuslabu, maka dia akan disalib. Fata'kulut thair, kemudian burung akan memakan min ra'sihi, dari kepalanya. Qudiyal amr, perkara itu telah ditetapkan. Alladzi, yaitu perkara, fihi, di dalam perkara itu, tastaftian, kalian berdua minta fatwa kepadaku.
Jamaah ingkang minulya, ini kemudian Nabi Yusuf menjelaskan takwil mimpi dua orang tersebut, di mana mimpi ini sudah ada di ayat 32. Salah satu di antaranya mimpi bahwa dia memeras anggur menjadi khamr. Yang satu mimpi bahwa dia membawa roti di atas kepala, kemudian burung itu makan dari roti tersebut. Maka ditakwilkan, dijelaskan oleh Nabi Yusuf, amma akadukuma. Adapun salah satu di antara kalian berdua, ini tidak disebutkan, ditunjuk kamu, tidak. Jadi Nabi Yusuf hanya memberikan suatu penjelasan yang tidak menentukan orangnya, karena nanti akan membuat sedih yang lain. Jadi Yusuf hanya salah satu di antara kalian berdua itu nanti akan bebas, sehingga dia bertugas kembali, bertugas membuat minuman raja. Ini salah satu di antara keduanya. Wa amal akhar, tapi yang lain itu dia akan disalib. Kemudian burung akan memakan kepalanya. Jadi dia disalib sehingga mati, kemudian akan dimakan burung kepalanya. Qudiyal amr. Perkara ini telah ditetapkan, telah diputuskan, tidak bisa berubah. Alladzi fihi tastaftiyan. Perkara yang kalian minta penjelasannya, yaitu perkara mimpi, ini sudah ditetapkan, sudah tidak bisa diubah. Makanya kemarin beberapa waktu yang lalu kita sudah menjelaskan tentang mimpi yang jelek. Itu jangan diceritakan. Kalau diceritakan, hampir-hampir pasti terjadi. Jadi gak usah diceritakan. Karena kalau diceritakan, itu sama juga dengan menginginkan mimpi itu terjadi. Jadi mimpi eleke kaya apa, wis meneng mawon. Membaca ta'awud meludah 3 kali di sebelah kiri, mboten usah diceritakan. Nah, karena mimpi ini telah diceritakan kepada Yusuf, bahkan tidak hanya diceritakan, minta penjelasan dari mimpi tersebut, kemudian dijelaskan, dan itu sudah tidak bisa berubah. Kemudian ayat selanjutnya, yaitu ayat 42. Waqala, dan Yusuf berkata, lillazi, kepada orang, zonna, yang Yusuf itu yakin, annahu najin, sesungguhnya orang ini akan selamat, minhuma, di antara keduanya. Udhkurni, terangkan masalahku, inda rabbika, di sisi Tuhanmu. Fa'ansahu syaitan, kemudian setan membuat dia lupa, zikra rabbihi, menyebutkan perkara tersebut kepada Robnya, kepada Tuhannya. Fala bisa, kemudian Yusuf tinggal di penjara, visi jeni di penjara, bid'a sinin, beberapa tahun. Jadi Yusuf memberitahu orang yang Yusuf itu yakin dia akan selamat,
Jadi zona ini ulama mengartikan zon di sini adalah pertama ilmu atau pengetahuan. Jadi Yusuf berkata kepada orang yang Yusuf itu mempunyai ilmu, mengetahui bahwa orang ini akan selamat, yang akan kembali bekerja menghidangkan air minum. Maka Yusuf berpesan, jadi udhkurni inda rabbika, terangkan masalahku ini kepada Tuanmu. Jadi terangkan masalahku ini kepada Tuanmu. Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Kemudian setan membuat dia lupa menyebut kepada tuannya. Jadi ulama berbeda pendapat tentang siapa yang dibuat lupa oleh setan. Pendapat pertama ini, tafsir yang pertama ini yang pesan Yusuf kepada orang yang Yusuf tahu dia akan selamat. Tetapi setan membuat orang itu lupa ketika keluar, kemudian bertugas kembali menghidangkan minuman kepada raja, bertemu raja, tetapi tidak ingat pesan Yusuf. Tidak ingat pesannya Yusuf. Sehingga beberapa tahun baru ingat. Dan ini bagian kadang-kadang yang ketika membutuhkan suatu pertolongan, nipu kadang-kadang jadinya luar biasa. Ketika sudah tidak butuh, maka lupa terhadap janji. Sebagaimana orang ini ketika dia butuh kepada Yusuf untuk menjelaskan mimpinya, kemudian Yusuf berpesan supaya dia menyebut perkaranya di hadapan raja, dia lupa. Sehingga Yusuf tinggal di penjara beberapa tahun. Itu domir hak fa'ansaru, hak kembali kepada orang yang di penjara. Ada tafsir yang mengatakan bahwa domir hak ini kembali kepada Yusuf. Jadi fa'ansahu syaitan, kemudian setan itu membuat lupa Yusuf. Jadi Yusuf ini, jadi waqala lilladzi dzanna annahu najin min human, itu rencana. Jadi belum ngomong tapi baru rencana. Yusuf itu punya rencana kalau orang ini ya nanti mau keluar, itu Yusuf itu mau nitip omongan supaya omongan ini itu dijelaskan kepada raja bahwasanya Yusuf itu tidak bersalah. Yusuf itu sudah punya niat. Ini mau menyampaikan pesan kepada orang yang akan keluar dari penjara. Ternyata orang tersebut ketika akan keluar, Nabi Yusuf lupa, tidak ya niatnya mau menyampaikan titip omongan kepada orang ini supaya disampaikan raja, ternyata Yusuf lupa. Sehingga Yusuf ini tinggal di penjara beberapa tahun. Jadi ada dua tafsir tentang fa'ansahu syaitan, siapa yang dibuat lupa, itu ada dua tafsir. Pertama, yang dibuat lupa itu adalah orang yang akan keluar dari penjara. Yang kedua, itu orang yang dibuat lupa itu adalah Yusuf.
Kemudian ayat selanjutnya di ayat ke-43. Di ayat 43, wa qalal malik, dan berkata raja, ini aro, sesungguhnya aku bermimpi, sab'a baqaratin simanin. Jadi aku bermimpi melihat 7 sapi yang gemuk, yakuluhunna, memakan sapi yang gemuk-gemuk ini, sab'un ijafun, sapi yang kurus, 7 sapi yang kurus. Jadi saya mimpi melihat 7 ekor sapi yang gemuk-gemuk, tapi ternyata 7 sapi yang gemuk-gemuk ini dimakan oleh 7 ekor sapi yang kurus. Wasab'a sumbulatin khudrin, dan aku melihat 7 tangkai yang hijau. Wa ukhara yabisat, dan yang lain itu kering, 7 tangkai yang kering. Ya ayyuhal malak, wahai para pembesar, aftuni, berikan aku fatwa, fi ru'yaya, di dalam mimpiku, in kuntum li ru'yaya, jika kalian terhadap mimpi tak burun, kalian bisa menakwilkan. Jadi raja sendiri ini kemudian bermimpi. Jadi memang Allah Subhanahu wa ta'ala ingin mengeluarkan Nabi Yusuf itu dengan cara Allah dan dengan kehendak Allah. Jadi Yusuf itu berdoa supaya lekas keluar dari penjara, sehingga dia mau titip omongan. Dia titip omongan. Jadi ada yang mengatakan sudah titip omongan, ada yang mengatakan belum titip omongan tapi dirinya yang lupa. Ya. Jadi Allah itu walaupun Yusuf menginginkan keluar dari penjara beberapa tahun yang lalu, ya, beberapa tahun yang lalu, ketika orang itu keluar dari penjara, yaitu tukang memberi minuman ini keluar dari penjara, Yusuf ini berharap disampaikan pesannya kepada raja sehingga Yusuf itu ingin keluar. Tetapi Allah tidak mengabulkan keinginan Nabi Yusuf ini. Ya, walaupun dikabulkan tapi dalam bentuk waktu yang tidak seperti yang diinginkan Nabi Yusuf, tapi menurut waktu yang Allah tentukan. Jadi orang itu dikabulkan doanya di dunia ini bisa secara langsung dikabulkan Allah. Bisa secara langsung. Atau dikabulkan Allah tapi tidak secara langsung. Mungkin beberapa hari, mungkin beberapa bulan, mungkin beberapa tahun. Sebagaimana Nabi Yakub berdoa supaya bertemu Yusuf, dikabulkan Allah, tetapi dalam waktu puluhan tahun. Demikian juga Yusuf menginginkan keluar dari penjara, tetapi Allah mengabulkan dalam waktu yang lebih panjang, yaitu bid'ah sinin. Bid'ah itu ada yang mengatakan antara 3 sampai 9 tahun. Jadi Yusuf sejak temannya itu keluar dari penjara, itu Yusuf tetap tinggal di penjara antara 3 tahun sampai 9 tahun. Baru kemudian ada kasus, ya,
raja ini bermimpi, baru kemudian Yusuf bisa keluar dari penjara. Jadi Allah ingin mengeluarkan Nabi Yusuf dari penjara itu dengan cara apapun Allah bisa. Termasuk diantaranya yaitu dengan cara raja itu mimpi yang aneh. Jadi mungkin raja itu sudah sering mimpi. Mimpi-mimpi itu biasa. Sebagaimana kita bermimpi, sering bermimpi. Tetapi ternyata raja ini suatu saat punya mimpi yang sangat aneh, yang sangat membekas di dalam hatinya. Dan inilah cikal bakal keluarnya Nabi Yusuf. Dan ini juga cikal bakal Yusuf menjabat pembesar Mesir. Jadi umpama Nabi Yusuf itu keluar ketika temannya ini sudah keluar terus menjelaskan kepada raja, mungkin Yusuf itu keluar tetapi tidak menjadi pembesar Mesir. Karena tidak ada kejadian yang aneh. Tapi ketika raja ini mimpi hal-hal yang aneh, yang sangat membekas di dalam hatinya, maka Yusuf kemudian bisa keluar dan justru menjadi pembesar Mesir disebabkan mimpi yang aneh ini yang dijelaskan oleh Nabi Yusuf. Jadi siapa yang tidak merasa aneh? Ada sapi yang 7 gemuk-gemuk, dimakan sapi yang sangat kurus-kurus. Kadang-kadang orang itu bisa menganggap biasa. Tapi ternyata ini sangat membekas di dalam hati raja. Jadi orang itu kadang-kadang mimpi dianggap biasa. Tapi kadang-kadang ada yang sangat membekas. Kemudian juga bermimpi ada 7 tangkai yang hijau. Dan 7 tangkai yang lain itu kering. Kemudian karena merasa tidak tenang raja ini, raja mengumpulkan ahli-ahli mimpi. Ahli-ahli ilmu itu dikumpulkan raja semuanya. Nah, ini menunjukkan keutamaan orang yang berilmu. Ketika ada peristiwa ini, maka orang berilmu, yaitu Nabi Yusuf, baru kelihatan. Kalau tidak ada peristiwa ini, tidak akan ada perbandingan antara orang berilmu di zaman Nabi Yusuf ini, sehingga tidak akan kelihatan kedudukan tingginya derajat Nabi Yusuf disebabkan ilmu tersebut. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatur segala-galanya. Jamaah ingkang minulya, niki persis kados dene ya, kados dene peristiwa seseorang yang membunuh 99 jiwa. Jadi orang yang membunuh 99 jiwa, dia ingin bertaubat dan minta ditunjukkan siapa ahli ilmu. Ternyata Allah mentakdirkan dia ditunjukkan kepada ahli ibadah. Ahli ibadah memberikan fatwa, kamu tidak diterima taubatmu, dosamu terlalu besar. Ahli ibadah pun dibunuh. Baru setelah itu, dia ditunjukkan oleh Allah seorang ahli ilmu. Ahli ilmu ini mengatakan, tidak ada yang menghalangi kamu untuk bertaubat. Kalau tidak ada, kalau Allah tidak mentakdirkan orang ini bertemu ahli ibadah, maka tidak ada keutamaan, kelihatan keutamaannya orang yang berilmu di atas orang yang ahli ibadah. Jamaah ingkang minulya, kula kinten cekap mugi-mugi wonten guna lan manfaat kanggone kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.